ketika kami mendampingi kasus-kasus orang miskin. Ya, Iya, karena kan saya bergerak mulai dari awal itu kepada orang-orang yang kurang mampu, yang tertindas buta hukum, orang yang miskin. Itu banyak terjadi dalam realita, dalam fakta, itu banyak terjadi. Pondok Cerita. Shalom Sobat Pondok Cerita. Jumpa lagi bersama saya Handi Jaya Negara dalam program kita Pondok Cerita. Senang sekali saya hari ini bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai, ada quotes yang saya akan kutip. Ada suatu quotes terkenal, keadilan itu buta, tetapi dia bisa melihat di dalam kegelapan, yang dilambangkan dengan Dewi yang tertutup mata, yang memegang timbangan dan pedang. Kenapa saya mengangkat quotes ini? Karena narasumber kita yang hadir pada hari ini berhubungan langsung dengan bagian hukum. Nah, langsung saja kita sambut narasumber kita, Bapak Dens Denovian Bayruma, Sarjana Hukum, yang lebih akrab dipanggil Bapak Dens. Halo Pak Dens. Ya, halo kok, shalom. Shalom, luar biasa sekali, senang sekali. Ya. Suatu kehormatan bagi kami, tim Pondok Cerita. Pak Dens boleh, di tengah-tengah kesibukan, boleh hadir pada hari ini. Pak Dens, sebelum kita mulai nih, bisa nggak sedikit perkenalan, latar belakang Pak Dens seperti apa, dan sekarang sebagai apa, melayani di mana juga? Ya, Silakan. oke. Ya, terima kasih Pak. Saya nama yang diberikan orang tua saya dan Novian Bayruma. Saya termasuk orang Manado karena di Manado itu kan identik dengan nama Dorce, Mince. Nah, saya termasuk di dalamnya ya. Saya Dance begitu. Dance. Ya, Oke. saya bangga menjadi salah satu orang yang memiliki nama Manado. Nah, saya lahir sebenarnya dari paling utara, Sulawesi Utara, yaitu di Nusa di Kepulauan Sangihe. Oh, oke. Jadi saya lahir dari situ. Latar belakang keluarga saya sebenarnya keluarga yang kurang mampu. Itu orang tua saya hanya penjual kue. Gitu. Tapi karena saya memiliki tekad untuk mau berhasil dan juga orang tua saya selalu mengajarkan saya bahwa hidup ini semua Tuhan yang atur. Dan selalu mengajarkan saya mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sehingga saya bisa bersekolah, berstudi, saya sempat studi itu di Fakultas Hukum di UKIT, Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Dan puji Tuhan, kalau secara kesederhanaan kami tidak mungkin kita bisa kuliah, membiayai hidup kuliah kita. Tapi puji Tuhan saya mendapat beasiswa. Waktu di UKIT itu saya bangga karena saya mendapat beasiswa itu bukan dari pemerintah tapi dari Oikumene, Persatuan Gereja-Gereja Seluruh Indonesia. Nah, dengan satu catatan bahwa saya harus mendapat IP 4, artinya nilai-nilai saya ya puji Tuhan begitu. Cum laude. Nah, ya. Jadi Jadi semua cum laude ya berarti. iya, jadi puji Tuhan dan menuju ke lawyer itu bukan cita-cita sebenarnya saya jadi lawyer. Cita-cita saya dulu pernah jadi polisi, 7 kali saya tes. Polisi. Bapak, oke. Sempat tes polisi 7 kali. Dan karena saya tipe kalau orang yang pantang menyerah dalam hidup ini ketika meraih suatu keberhasilan, maka saya tetap semangat untuk mengejar keberhasilan itu, kuliah. Rencana kuliah itu sebenarnya mencari jadi polisi. Cuma di 2011-2012 itu ada satu yayasan namanya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Itu merekrut atau membuat satu kegiatan namanya Kalabahu, Karya Latihan Bantuan Hukum. Nah, lewat itu saya diberikan kesempatan untuk mengabdi di yayasan tersebut. Dan 2014 saya diberikan kesempatan pula untuk pendidikan gratis di Jakarta lewat ada satu program IPJ, Australia Indonesia Partnership for Justice. Jadi Australia membiayai kami seluruh Indonesia terkumpul di Jakarta di Hotel Treva International, kurang lebih 2 bulan kami pendidikan di sana dengan biaya ditanggung oleh Australia, gratis. Pokoknya kita tinggal siap saja diri katakan begitu. Orang tua saya sampai ya menangis begitu terheran-heran. Kalau mau pikir ini
nggak mungkin, mustahil. Tapi itulah bagi anak-anak Tuhan. Mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Akhirnya saya selesai pendidikan. Nah, sebelum saya berangkat pendidikan, puji Tuhan pula waktu dan tanggal yang saya berangkat waktu pendidikan itu tepat pada ulang tahun saya. Luar biasa, Tuhan memberikan hadiah yang terindah. 30 November 2014. Wow. Dan hari yang sama saya melamar istri saya dari seorang non-Kristen. Oh, Ya, dia seorang ketua, tapi ketua pemuda remaja masjid. oh, Nah, dia mau juga mengenal Yesus sama-sama dan berkomitmen saya melamar dia di hari ulang tahun saya, di tepat juga hari saya mau berangkat. Begitu. Nah, puji Tuhan, singkat cerita di 2015 saya menikah, 2015 pula itu saya ujian. Jadi kalau jadi lawyer itu harus ujian dulu. Ujian jadi lawyer walaupun sudah selesai pendidikan, kita ujian senasional, se-Indonesia. Nah, kembali di ujian itu saya mendapat juga hambatan karena kekurangan biaya. Karena ketika saya mengabdi di bantuan hukum, ini pengabdian bukan pekerja. Jadi saya mengabdi di bantuan hukum. nggak dapat gaji, Pak. Nggak dapat gaji. Jadi kami memang murni mengabdi, mau kasus pidana, pada semua kasus, bahkan mau ke pulau-pulau itu, ya, karena kita kan difasilitasi untuk sebagai pengabdi HAM waktu itu. Nah, oleh sebab itu biaya ujian pun sebenarnya kurang. Jadi sampai saya memohon istri kalau boleh bisa meminjamkan laptop untuk digade. Jadi laptop istri waktu itu, bayangkan baru nikah ini istri begini nih, jangan ini orang langsung gade laptop. Nah, tapi dengan penuh sukacita juga istri memberikan, dan akhirnya laptop itu tidak sampai sekarang tidak ditebus, sudah mati. Jadi saya di 2015 itu ujian itu di Gorontalo, Pak, di Gorontalo. Nah, kenapa di Gorontalo? Itu karena sebenarnya saya terlambat. Saya terlambat untuk menyetor uang yang menjadi ujian ini. Ujian profesi menjadi advokat. Oke. Nah, jadi pertimbangannya saya harus berangkat ke Gorontalo. Daerah paling dekat itu di Gorontalo Manado tidak buat. Dan saya memberanikan diri, saya bilang siap, saya harus ke sana. Dan puji Tuhan saya berangkat ke sana itu tepat di hari Minggu dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di Gorontalo dengan menggunakan motor. Kenapa menggunakan motor? Karena kembali lagi di biaya ini kurang. Artinya di dalam hidup saya bahwa meraih suatu keberhasilan itu, pokoknya selagi saya bisa, saya maju saja begitu. Walaupun hanya dengan motor, saya belum pernah naik motor sebelumnya ke Gorontalo. Jadi 9 jam, puji Tuhan, saya bisa ikut pendidikan dan puji Tuhan, saya bisa lulus jadi seorang lawyer di 2016. Saya 2016, berarti sudah sekitar 7 tahun Bapak jadi lawyer. Iya, kurang lebih 7 tahun. Tapi sebelumnya saya di LBH. Saya di LBH. Jadi 2016, dan saya baru keluar resign itu dari LBH, dari yayasan 2018. Padahal sebenarnya dari 2014 itu 12 itu sebenarnya hanya 2 tahun, 14, 15, 16. 2 tahun kontrak pengabdian. Tapi karena kerinduan saya bukan berdasarkan kontrak 2016, saya tambah karena memang di dalam diri saya ketika membantu orang, melihat orang itu bahagia, itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri buat saya. Wow. Karena sinkron dengan firman Tuhan yang juga Tuhan sampaikan tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana saya mengasihi diri saya, begitu juga saya mengasihi orang lain, seperti itu. Wow. Ya. Oke, luar biasa, panjang sekali perkenalannya. Kebetulan di sini juga ada istrinya, dan so sweet sekali Pak melamar di pas hari ulang tahun. Nanti next time istrinya ya yang kita wawancara. Haleluya. Oke Pak, kita langsung masuk ke tema saja langsung. Pak, kalau orang berbicara tentang hukum nih, kalau di Indonesia kan
ya sudah menjadi istilah rahasia umum lah. Kalau hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang fenomena seperti ini Ya. sebagai seorang pengacara? Itu banyak terjadi ketika kami mendampingi kasus-kasus orang miskin. Ya, Ya, karena kan saya bergerak mulai dari awal itu kepada orang-orang yang kurang mampu, yang tertindas buta hukum, orang yang miskin. Itu banyak terjadi dalam realita, dalam fakta, itu banyak terjadi. Yang digambarkan dari sebuah pisau yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Artinya hukum itu tajam kepada orang-orang yang di bawah. artinya orang-orang yang miskin tertindas, tapi tumpul kepada orang-orang yang di atas. Artinya penguasa mau dia memiliki segala-galanya, nah itu Iya. tumpul. Dan itu juga sempat saya ingat satu ketika saya mendampingi seorang klien, itu saya tulis dalam pledoi saya juga. Iya, saya sampai tulis karena kenapa? Karena ada oknum penegak hukum itu meminta sejumlah uang untuk ya, dengan bahasa menolong dia. Sementara saya juga sebenarnya dibayar gratis. Sampai waktu saya tangani perkara itu, dulu saya belum ada mobil, belum ada kendaraan, saya naik ojek itu pun bayar di rumah. Ojek kendaraan itu bisa, bayangkan saya tangani perkara itu, mau bayar uang ojek itu harus bayar di rumah. Karena memang tidak ada uang sama sekali. Kalau saya bisa berjalan kaki dari pengadilan ke rumah, biasa saya jalan kaki waktu itu. Nggak mungkin karena jauh. Nah, di dalam pledoi saya menyampaikan bahwa saya sampaikan di pledoi saya dan saya bacakan waktu itu, apakah kami harus menangis? Nah, di dalam pledoi saya untuk menyampaikan bahwa kebenaran kami ini bukan berdasarkan dengan uang semata, tapi dengan nilai kebenaran yang terungkap di persidangan. Tapi kami yakin percaya majelis hakim, saya sampaikan waktu itu di pledoi, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah, jadi masalah itu juga saya sempat, berhubungan ini saya sempat, dan itu vonisnya itu, karena itu kasus pidana, itu hanya di 10 bulan. Lumayan padahal kasusnya itu sebenarnya. Tapi puji Tuhan dia divonis 10 bulan. Oke. Saya sangat tertarik juga dengan cerita Bapak bahwa Bapak banyak bergerak di bantuan hukum ya, dan sebenarnya Bapak juga dalam kesehariannya masih bergumul juga, Pak. Iya. Dengan kebutuhan sehari-hari. Wow, luar biasa. Dan kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi ya, kita harap sekarang kan ya semoga peradilan Indonesia makin baik ya. Kalau saya lihat ketika ada kasus viral, nah itu disorot, itu cepat selesai biasanya. Pak, dengan pengalaman Bapak yang sudah berkecimpung dalam bidang hukum, saya dengar Bapak membuat suatu wadah bantuan hukum. Nah, seperti apa itu, Pak? Ya, jadi setelah saya resign dari Yayasan Bantuan Hukum, sebenarnya saya membentuk 2018 itu saya langsung buat namanya Lembaga Bantuan Hukum Bitung, LBH Bitung. Nah, LBH Bitung berangkat dari situ, tapi dalam akte pendiriannya itu dalam bentuk firma. Jadi pergerakannya tidak terlalu bebas. Maka di 2020 kemarin, 2020 itu kami mendirikan namanya Yayasan Cahaya Mercusuar Indonesia. Nah, puji Tuhan pula yayasan ini berdiri tepat di ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2020. Tidak direncanakan tapi luar biasa. Dan setelah itu mungkin satu bulan dari pendirian itu, kami kerjasama dengan ada satu yayasan internasional namanya Yayasan Plan Internasional. Jadi kerjasamanya dalam bentuk rujukan kasus. Rujukan kasus. Jadi di 2020 ke 2021 yayasan ini itu terakreditas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi yayasan kami ini bukan cuma yayasan yang biasa, karena sudah terverifikasi terakreditasi pula oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi yayasan ini bergerak dalam dua visi, yaitu misi sosial dan kemanusiaan. Dan saat ini kami bergerak di bantuan hukum, itu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma gratis kepada masyarakat miskin. Wow. Itu. Jadi ini LBH
Terus ada yayasan. Iya, ada yayasan. Oke. Dan itu bukan yayasan biasa, berarti luar biasa dong, Pak. Ya, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dan ini LBH ini di luar pemerintah. Iya, kami di luar. Jadi awalnya kan menuju akreditasi itu kita harus salah satu syarat itu minimal itu 2 tahun dalam pergerakan. Jadi selama ada kami bergerak itu kita menggunakan namanya subsidi silang. Maksudnya? Subsidi silang di sini ketika saya ada kasus profit, Ah, kasus profesional. iya. Nah, dari 10 nilainya 10, saya bisa subsidi 5. Jadi kita bagi 50-50. 5 untuk pergerakan bantuan hukum, 5 untuk kehidupan saya Iya. untuk memenuhi kebutuhan. Ah. Jadi itulah sistemnya. Subsidi silang dari istilah saya subsidi silang. Jadi itu yang bisa menggerakkan bantuan hukum. Kenapa bisa berjalan? Tanpa ada bantuan dari siapapun. Kenapa bisa? Jadi kami berinisiatif, saya berinisiatif menggunakan pakai istilah subsidi iya. silang itu. Gitu. Wow. Dari mana Bapak dapat ide seperti itu dan bagaimana sih? Kalau saya bayangkan, apakah istri komplain kalau jatahnya terpotong setengah? Kalau komplain sih tidak. Secara manusia ya kayak kan saya kebetulan ya puji Tuhan anak saya 4. Jadi kebutuhan pasti mau dia pamper, susu dan sebagainya. Nah, istri sih hanya bertanya ini anak sudah habis pampers, habis susu, ini bagaimana? Ya kan? Nah, tapi kan jawaban saya ya yakinlah pasti Tuhan akan sediakan tepat pada waktu. Dan memang sesuai dengan apa yang sudah jadi iman saya waktu itu, semua disiapkan. Jadi keluarga tidak berkekurangan, artinya semua kebutuhan itu bisa tepat waktu Tuhan siapkan begitu. Wow, luar biasa Pak ya. Kalau saya lihat latar belakang istri Bapak kan dari agama lain tadi Bapak sempat sentil. Iya. Seberapa mudah dia menerima prinsip Bapak seperti itu? Iya, soal mudah itu tentunya bukan karena kehebatan saya ya. Itu semua karena Tuhan Roh Kudus bekerja. Jadi segala sesuatu saya libatkan Tuhan, dan kebetulan juga istri sangat-sangat intim dengan hubungan dengan Tuhan, doa dan sebagainya. Nah, Tuhan lewat Roh Kudus bekerja. Jadi bisa melakukan suatu hal yang luar biasa sehingga istri bisa menerima dan bisa melakukan suatu hal yang luar biasa, mensupport saya juga. Sampai saya juga seperti ini begitu. Wow, luar biasa ya. Well, apa sih yang menginspirasi Bapak melakukan hal-hal seperti ini, Pak? Memberi bantuan ke orang lain. Seperti awal yang saya sampaikan tadi, sebenarnya saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Firman. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua yang kenapa saya mau bantu orang itu karena kasih itu bukan dengan mudah kita ucap saya mengasihi kamu, saya mengasihi Anda, mengasihi. Tapi kalau hanya sebatas ucapan tidak ada tindakan, itu ibaratnya suatu hal yang kosong begitu. Nah, itu yang menjadi suatu dasar saya kenapa saya mau bantu orang. Saya harus mengasihi diri saya, mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri sendiri. Nice. Seperti contoh begini kok. Seperti contoh ada suatu ketika mungkin teman-teman ataupun siapapun yang memiliki sahabat biasanya mari kita ke mall, temani saya untuk beli sepatu. Nah, bayangkan temannya ini dia minta tolong untuk menemani beli sepatu, terus memilih sepatu mana yang paling baik. Nah, jadi teman ini paling dia tunjuk, oh ini sepatu ini paling bagus. Bukan temannya ini yang mau pakai sepatu, tapi kan saya sebagai orang yang mau beli sepatu tapi meminta tolong temannya ini, teman saya, katakan begitu. Nah, sebenarnya kalaupun kita betul-betul konteks saya kalau memang betul-betul kita mengasihi orang lain, apalagi sahabat kita, mari kita pergi Manado, kita beli sepatu sama-sama. Saya akan belikan sepatu, kamu lihat sepatu saya begitu. Artinya saya mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri saya sendiri begitu. Nah, itu yang menginspirasi saya ataupun ini kenapa saya sampai sekarang untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Oke, betul sekali Pak. Kapan turun 2 beli sepatu Pak?
Ya. Ya, luar biasa. Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan, Bapak telah menerima kasih Kristus dan Bapak mau mewujudkan kasih Kristus itu menjadi nyata sesuai dengan profesi Bapak. Iya, Yes, iya, luar iya. biasa. Yes. Nah, Pak, sebelum lebih jauh lagi nih, eh, misalnya ada teman-teman pondok cerita yang kena kasus. Nah, orang mau hubungi Pak Bapak di mana? Iya. Tuh, jadi kan kalau misalnya ada orang kekurangan biaya, Bapak siap nggak mensupport teman-teman pondok cerita? Ya, oke. Sebenarnya siapapun, bukan hanya pondok cerita, siapapun masyarakat, mau dia asal dari mana, dari latar belakang apa, kami siap, atau secara pribadi saya siap untuk memberikan bantuan hukum gratis atau cuma-cuma. Nah, untuk saat ini kantor kami itu Iya. ada di Kelurahan Wangurer Timur. Oke. Di samping Kelurahan Wangurer Timur, kantor lurah Wangurer Timur, di jalan ruas Jalan Manado Bitung. Jadi cari di situ, Iya, di yang situ. seputaran Bitung. Iya, Oke. seputaran Bitung. Kalau ada nomor telepon nggak bisa tolong sampaikan Bisa, di deskripsi iya. nanti ya. Iya, Oke, bisa. siap Pak. Oke. Jadi sobat cerita, kalau ada masalah kasus hukum bisa hubungi nih Pak Dens. Kami Bersedia. juga di situ bukan cuma saya sendiri untuk bergerak bantuan hukum. Jadi kebetulan saya memiliki 20 paralegal, kurang lebih 20 advokat dan 10 advokat magang atau pengacara magang. Oh iya. Jadi sumber daya manusia ya lumayan juga ada di situ. Wow, luar biasa Pak. Itu tersebar teman-teman atau rekan-rekan ini ada di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara. Oh, oke. Oh, jadi Iya. tinggal hubungi, jadi bisa diperbantukan. Iya, Bapak. diperbantukan. Oh, nice. Oke, luar biasa Pak. Nah, yang menarik nih, Bapak ini kan sebagai advokat. Nah, perlu sobat cerita tahu juga, Bapak ini sebenarnya menjadi wakil gembala di salah satu gereja. Nah, Pak, pertanyaan saya, apakah tugas wakil gembala ini merupakan panggilan di tengah-tengah kesibukan Bapak atau bagaimana? Iya. Sebenarnya untuk pelayanan itu dari mahasiswa pun dulu saya rindu untuk melayani Tuhan. Itu. Nah, di waktu Covid kemarin, karena saya ya sempat juga jadi salah satu pasien Covid pertama di Kota Bitung. Oh, Ya, saya jadi pasien Covid pertama dulu di Kota Bitung. Saya Bapak yang viral itu Pak? Iya. Yang di air temaga itu. Jadi waktu itu karena itu kan 60 hari saya isolasi. 60 hari. Jadi yang saya bisa lakukan itu hanya beribadah, berdoa, pujian. Nah, jadi saya berpikir Tuhan mau saya untuk melayani Dia, rindu untuk melayani Dia, dan itu suatu hal yang luar biasa dan itu yang menjadi kekuatan saya waktu saya diisolasi. Nah, ternyata melayani Tuhan itu menjadi suatu sumber kekuatan kita. Selain juga kita mendengar apa yang Tuhan sudah amanatkan, menjadi suatu pelayan dan juga suatu pelayan Injil lah kira-kira seperti itu, menyampaikan kebenaran seperti itu. Oh, saya baru tahu Bapak ini yang viral waktu awal-awal corona. Oke, luar biasa. Jadi dari situ Bapak terpanggil Iya. lebih sungguh-sungguh Lebih lagi. sungguh-sungguh lagi. Walaupun kami bersama istri sebenarnya menjadi pelayan Injil. Rencana juga waktu tahun kemarin pelayanan di Bali, mau jadi pelayan Injil di sana. Karena satu dan lain hal, saya juga yakin bahwa itu maksud rencana Tuhan. Oh, Itu. Jadi belum sempat ke sana. Kami saat ini melayani di Kota Bitung. Iya. Gitu. Di tempatnya Pak Wawan. Iya. Iya, betul sekali. Oke, Pak. Jadi kalau saya lihat Bapak ini meskipun cita-citanya lain, mungkin jadi polisi, tetapi yang tercapai menjadi advokat dan menjadi wakil gembala, ternyata cita-cita nggak hanya sebatas apa yang kita pikirkan, tetapi bisa terwujud lewat perjalanan kehidupan waktu kita ya Pak. Iya. Dan luar biasa sekali perjalanan Bapak ini. Nah Pak, kita kembali ke topik masalah hukum.
siapa sih yang sebenarnya menginspirasi Bapak untuk menjadi seorang pengacara, Pak? Kalau menginspirasi saya sih sebenarnya, karena itu kan bukan cita-cita saya sebenarnya di awal. Nah, inspirasi itu timbul Iya. ketika saya terjun ataupun terpanggil waktu itu di LBH, di YLBHI, dan saya melihat bahwa di sana banyak orang yang membutuhkan Keadilan. hukum, keadilan. Jadi salah inspirasi saya adalah orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang buta hukum. Itu yang menjadi inspirasi saya, karena saya berpikir bagaimana kalau tidak ada lembaga bantuan hukum, bagaimana kalau tidak ada orang-orang yang bergerak dalam bantuan hukum ini, mau bagaimana, kasihan siapa yang akan bela ini masyarakat miskin. Jadi itu salah satu inspirasi saya kalau selagi saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Nah, jadi selama itu juga saya akan bergerak untuk bantuan hukum. Oke, nice. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya. Saya pernah lihat wawancara suatu pengacara terkenal Indonesia, dan dia juga terkenal di luar negeri. Saya rasa Bapak sudah tahu lah, saya nggak perlu sebut namanya. Dia sudah memenangi ratusan raksasa. Ketika dalam suatu wawancara eksklusif ditanya secara pertanyaan tertutup, pernah tidak menyuap hakim? Harusnya jawabannya ya atau tidak, pernah atau tidak. Tapi jawabannya dia katakan begini, selamat datang di Indonesia. Nah, pertanyaan yang sama, Pak. Pernah enggak dalam membela seseorang Bapak menyuap hakim, Pak? Sebagai anak Tuhan nih bagaimana? Iya. Nah, Oke, memang pertanyaan ini sangat berat bagi seorang penegak hukum, sebagai seorang lawyer. Sampai kan tadi sampai seorang pengacara yang terkenal pula dijawab dan dengan jawaban yang berbeda begitu. Pada intinya saya mau sampaikan di sini, untuk menyuap hakim berarti kan di sini ada konteksnya, kasus ini benar, kasus ini salah jadi benar. Ya kan? Itu kan konteks penyuapan. iya. Benar jadi salah jadi benar, sehingga bisa memenangkan suatu perkara. Begitu. Nah, Bisa juga, Pak, meringankan. iya, meringankan hukuman. Nah, puji Tuhan untuk sampai saat ini praktik seperti itu saya tidak pernah lakukan. Menyuap luar biasa. artinya memenangkan suatu perkara dari salah ke jadi benar, jadi dari salah benar dan menang perkara, atau seperti yang tadi kasus pidana dari berat jadi ringan, turun jadi ringan. Melainkan saya pernah lakukan untuk jadi ringan itu lewat pledoi, lewat pembelaan. Ya kan, seperti saya bilang tadi, Iya. apakah kami harus menangis menyampaikan bahwa kebenaran ini bukan karena dengan nilai, dan saya berani sampaikan di ruang persidangan. Bukan karena uang untuk meringankan suatu perkara, tapi dengan nilai kebenaran yang terungkap dalam persidangan. Gitu. Yes, dan saya percaya banyak juga hakim-hakim yang firm, tegas, Pak. Iya. Dan punya hati nurani lah dalam Iya. terhadap fakta-fakta persidangan yang ada ya, Pak. Dan saya berharap ya peradilan Indonesia semakin baik ke depan ya. Iya. Dan keadilan semakin tajam kepada yang menghukum yang bersalah dan membela yang benar. Nah, Pak, dalam menentukan klien, Bapak biasanya pilih-pilih atau sapu rata aja? Iya. Pengalaman selama saya beracara, tentunya saya tidak sembarang juga menangani perkara. Contoh perkara yang sudah tidak bisa dibela ataupun tidak ada satu nilai kebenaran, secara otomatis pasti saya akan tolak. Begitu. Contoh kalau kasus perdata tanah, dia mengklaim bahwa itu tanahnya miliknya. Terus saya tanyakan bukti kepemilikan apa? Bukti kepemilikan. Nah, ternyata bukti kepemilikan itu tidak kuat atau tidak bisa membuktikan. Nah, saya pasti tolak. Saya bilang itu nggak bisa. Itu silakan, kalaupun memang silakan tempuh jalur lain atau cari orang lain begitu. Saya tidak bisa mendampingi kasus itu. Nah, juga kalau dalam akhir-akhir ini ada satu kasus juga yang saya tidak akan dampingi, itu saya akan over ke yang lain, itu kasus perceraian begitu. Oh, kasus perceraian. Iya. Banyak loh, Pak. Kasus. Itu nggak sesuai hati nurani ya, Pak. Iya, karena kan bicara advokat, kita sebagai advokat, sebagai pengacara, itu kita diberikan kebebasan
bisa menolak suatu perkara itu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Oh, oke. Iya, soalnya saya lihat juga ada pengacara, dia pokoknya nggak mau menangani kasus narkoba begitu. Pokoknya Ya. namanya narkoba, dia nggak mau tangani. Dan itu hak setiap. Iya, Oh, oke. Dan saya rasa juga Bapak pilih-pilih karena bisa menyangkut reputasi Bapak juga ya kan, itu supaya juga. Iya, betul. supaya tetap terjaga. Betul sekali. Jadi nggak sembarangan Pak ya. Jadi Bapak tetap membela kalangan atas mau kalangan bawah, tetapi tetap pilih-pilih kasus Iya. Pak ya. Betul sekali. Pak, siapa sih pengacara favorit Bapak saat ini? Iya. Kalau saat ini sih sudah kebetulan beliau sudah almarhum. Oke. Ya, jadi saya semangat. Jadi awal saya mengenal dunia hukum ini, dunia lawyer, kebetulan itu guru saya juga, almarhum Adnan Buyung Nasution. Nah, dia salah satu dia adalah pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dia seorang mantan jaksa yang juga saya pikir juga dia terpanggil juga dalam pergerakan bantuan hukum atau terpanggil dalam menangani perkara atau tindak kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan bantuan hukum, orang-orang miskin. Jadi saya sangat-sangat terinspirasi dengan beliau lah begitu. Ya, luar biasa. Saya mengenal juga, lihat profilnya saya sempat baca dan sangat menarik Bapak ini dan luar biasa. Terinspirasi dan menjadi panutan Bapak. Pak, ada seseorang yang berpesan pada saya, seorang yang lebih tua dari saya, sudah jauh, dia bilang begini. Saya masih ingat, Handi. Dia katakan begini, di dalam hidup ini ada dua yang harus orang hindari. Yang pertama berurusan dengan polisi, yang kedua berurusan dengan pengadilan. Nah Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang nasihat seperti ini? Masih relevankah nasihat seperti ini? Iya, memang sampai saat ini ketika saya bertemu dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang buta hukum, yang miskin ini, mereka sangat takut dengan bicara pengadilan, bicara polisi. Sampai kan awal ketika datang ke kantor atau ketemu saya harus memberikan penguatan dulu. Artinya jangan kita takut ketika kita berhadapan di dalam persidangan, di polisi. Nah, kenapa tidak kita perlu takut? Karena kan kita benar. Nggak usah tidak ada yang kita takuti selagi kita benar. Betul Itu. sekali. Jadi pokoknya kalau kita sudah diperhadapkan dalam satu proses ataupun baik di kepolisian ataupun di dalam persidangan, kita maju dan bisa selesaikan saja begitu. Iya. Karena kenapa? Kalau ketakutan itu menghantui kita, nanti akan berpengaruh dalam setiap proses. Nah, kebenaran ini tidak akan muncul begitu. Ya. Betul sekali. Jadi Pak, DP inti pertama, jangan takut. Berani Iya, karena berani benar, takut karena salah. Iya, betul sekali. Biarpun nanti yang saya tahu kan Pak, kalau masuk pengadilan itu waktunya nggak panjang. Nggak lama, nggak singkat. Iya, singkat, Panjang loh Pak. Sidang satu, baru pembelaan, banyak lah seperti kasus-kasus yang terang sudah lihat. Dan ya tetap terang dalam track kita. Kalau kita benar, pasti kebenaran itu akan muncul pada waktunya. Iya. Nah Pak, tadi orang kan banyak membahas tentang sisi profesi. Sekarang kerohanian Bapak nih. Siapa sih panutan Bapak dalam hal kerohanian nih, Bapak ini? Iya. Kerohanian sebenarnya kalau dari dulu itu sebenarnya orang tua. Oh iya, dari orang tua. Kalau ayah saya puji Tuhan itu tidak merokok. Itu pertama. Artinya berarti dia Bapak dari kecil ini jadi orang Kristen yang taat. Iya. Oh, nice. Itu terus ibu saya juga setiap dulu saya ingat masih kecil tetap disuruh makan harus doa.
tidur harus doa, bangun harus doa, bahkan juga kita sempat melakukan doa-doa pagi begitu, doa subuh, sate teduh katanya begitu. Nah itu mulai dari orang tua saya jadi panutan, dan kemudian setelah kesini saya menikah, istri saya juga, karena dia juga awal-awal memang sangat punya kerinduan untuk doa bersama dalam hadirat. Dia doa, saya lihat juga dia punya semangat spirit yang luar biasa, ingin mencari Tuhan. Nah, terus baru kemudian dalam pelayanan saya bertemu dengan Pak Wawan. Beliau juga yang sangat menginspirasi saya dalam dunia kerohanian. Ketika saya pingin diskusi atau curhat sesuatu hal, jadi sering dengan dia begitu, dan dia luar biasa juga, memiliki spirit yang luar biasa juga, yang sangat-sangat menginspirasi saya. Oke, luar biasa. Berarti Bapak ini dari kecil ini anak manis ya, nyari begal-begal Pak ya. Dan Sobat Cerita, tentu ya yang saya tarik adalah didikan orang tua tuh sangat penting ya. Dari kecil kita sudah dididik untuk takut akan Tuhan. Nah, buahnya sampai sekarang luar biasa Pak. Pak, nah pertanyaan berikut nih Pak. Menurut saya nih Pak, panggilan Bapak ini rada unik. Soalnya satu, sebagai advokat yang menuntut seseorang harus punya intrik dan manuver dalam membela seseorang, sedangkan Bapak menjalani juga sebagai profesi, saya kurang tepat ya katakan profesi, panggilan Bapak sebagai wakil gembala, dan satu menuntut melakukan segala sesuatu dengan kasih. Apa nggak bertolak belakang? Bagaimana Bapak melakukannya selama ini, Pak? Iya, jadi yang saya lakukan ketika saya menjalankan tugas profesi saya, tentunya kalau secara manusia itu pasti akan jadi bingung bagaimana ini. Ya kan, secara manusia. Nah, kembali lagi ketika saya bingung dalam situasi ini menentukan bagaimana untuk kita melangkah, saya melangkah, tentunya hal yang saya lakukan itu tidak mengaku kekuatan saya sendiri. Tetap saya melibatkan Tuhan di dalam. Jadi biarkan Tuhan yang memberikan hikmat bagi saya, memberikan suatu hal yang rema dalam hidup saya, sehingga saya bisa menjalankan tugas profesi dan juga pelayanan. Karena bicara pelayanan dan profesi yang ini yang saya geluti saat ini sebagai seorang lawyer, itu sebenarnya memang jauh berbeda gitu. Tapi bisa jadi seirama begitu, dibuat seirama. Nah, seirama. Nah, contohnya saya bisa melakukan pendampingan bantuan hukum. Nah, itu kan bentuk pelayanan juga. Pelayanan nyata. Itu. Terus mendampingi kasus-kasus yang posisinya benar. Berarti kan itu sesuai dengan firman Tuhan juga. Itu kita diajarkan dalam posisi yang benar, dan kita praktekkan. Jadi kalau saya firman yang saya dengar, jadi saya bukan semata-mata hanya jadi semata-mata bukan hanya jadi pendengar firman saja, tapi pelaku firman. Begitu. Jelas kalau tidak salah dalam Yakobus itu bicara. Jadi kita nggak hanya terima firman, kita bisa mengaplikasikan di mana kita ditempatkan di marketplace, di mana saja kita untuk menyatakan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Luar biasa sekali. Pak nih, pertanyaan terakhir, apa sih pesan-pesan Bapak buat Sobat Pondok Cerita? Kalau ada ayat emas Bapak sampaikan buat Sobat Pondok Cerita, bagaimana orang mempertahankan iman di dalam dunia pekerjaan, Pak? Pertama sih, kalau saya ya secara pribadi, dan saya ingat sekali ketika saya menyusun satu skripsi dalam di hukum, ilmu hukum kemarin, SH, itu ada satu ayat di dalam Alkitab, di dalam Matius 6 ayat 33. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Artinya adalah dalam setiap tindakan kita, dalam setiap langkah kita, itu libatkan Tuhan dulu semua. Libatkan Tuhan dulu. Mau apapun itu libatkan Tuhan dulu. Rencana atau apapun itu libatkan Tuhan dulu. Nah, ketika kita libatkan Tuhan, pasti Tuhan turut bekerja. Karena kan kita sudah libatkan Dia. Jadi yang bekerja ini bukan cuma kita, bukan cuma saya, bukan cuma sobat sekalian, tapi Tuhan turut bekerja dan turut merencanakan. Karena saya imani, saya yakini rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan suatu rancangan kecelakaan. Menantangkan kebahagiaan, menantangkan yang luar biasa. Sehingga itu yang mungkin yang dipesan buat saya. Kenapa saya bisa sehingga saat ini, kenapa saya bisa lakukan hal yang luar biasa? Karena saya bersama istri saat ini ketika kita mau melangkah, mau berjalan pun itu doa. Doa melibatkan Tuhan. Doa ya buat kami juga sebagai orang yang percaya, mungkin buat kita semua adalah nafas orang percaya. Iya. Jadi intinya jangan kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Yes. Wow, powerful message Pak. Iya, libatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Karena ya bukan hanya kita yang bekerja, tetapi ada kekuatan yang lebih besar. Iya. Yes. Dari Tuhan kita yang membantu kita untuk membuat segala sesuatunya jadi lebih ringan. Iya, wow, luar biasa. Nah, Sobat Cerita, demikianlah podcast kita hari ini. Saya yakin saudara pasti diberkati dengan pembicaraan yang menarik tadi. Kalau boleh saya simpulkan tentang pembicaraan kita yang panjang tadi, jadilah berkat di mana kita ditempatkan sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, ada quotes yang menarik nih. Saya sampaikan dalam bahasa Latin. Sorry nih, cuma biasa makan ubi. Kalau salah DP pelafalan, mohon dimaklumi. Fiat justitia ruat caelum. Artinya keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Saya Handi dan Pak Dens undur diri dari hadapan Anda, dan izinkan saya menutup podcast kita hari ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pantai Carita, jangan lupa membawa sarbet dan roti. Saksikan terus Pondok Cerita, jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.